Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Marifat yang dimuliakan Allah, tema risalah kali ini adalah judulnya motor nyungsep di selokan kotor atau terpuruk. Ini judul ke-11 dari buku Bengkel Marifat ya, ada di buku Bengkel Marifat. Hari ini kita bahas. Jadi kita belajar dari ayat kauniyah ya, ayat yang tersirat dalam ini, maksudnya tuh setiap kejadian-kejadian ada maknanya gitu. Bisa kita ambil inspirasi dari sana. Ini sebenarnya inspirasinya apa? Ini sepeda motor. Jadi inspirasinya begini, ada seseorang diundang untuk menghadiri acara pemberian bantuan oleh seorang pengusaha atau bos besar. Karena persyaratan sudah ditentukan, tentunya dia mempersiapkan diri sedemikian rupa, menggunakan jas dan kemeja begitu rapi bersih, bahkan dengan minyak wangi atau pengharum badan. Dia kendari sepeda motornya, maklum belum punya mobil ya, menuju ke tempat pertemuan dengan bos tersebut. Tapi apa daya, di tengah jalan karena kurang berhati-hati, motor yang dikendarainya menabrak batas pinggir jalan karena menghindari lubang, dan akhirnya nyungsep masuk ke selokan yang penuh lumpur dan air kotor. Dia terjatuh ke dalam selokan yang kotor. Habis sudah pakaian yang dia kenakan basah dan berlepotan dengan kotoran-kotoran dari selokan. Menyimak kejadian di atas, kira-kira apa yang pertama dia lakukan dan apa saja yang kemudian dilakukannya. Pembaca di buku ini ya, atau pemirsa, pendengar konten ini, mungkin ada yang menjawab. Dia langsung bangkit lagi dan melanjutkan perjalanannya. Padahal si bos tidak akan menerima kalau tidak dengan persyaratan tertentu, termasuk pakaian yang telah ditentukan dan dalam keadaan bersih. Sebenarnya yang pertama kali harus dia lakukan adalah menerima kenyataan. Itu ya, kita garis bawahi, menerima kenyataan bahwa dia sedang dalam posisi jatuh terperosok karena kelalaiannya. Coba kita renungi, meskipun dia cepat bangkit lagi, seakan-akan tidak mau menerima kenyataan tersebut, tetap saja pasti sepersekian menitnya dia menerima kondisi tersebut karena sudah terlanjur terjadi. Sekalipun dia teriak-teriak, memaki-maki, sumpah serapah, tetap saja tidak akan mengubah keadaan, tidak akan mengangkat dia dari selokan tersebut. Sebaiknya dia terima saja dulu kondisi tersebut dan berjanji serta bertekad untuk tidak mengulangi lagi kecerobohannya. Kemudian baru dia bangkit untuk membersihkan badan dan pakaiannya terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan. Setelah kembali bersih seperti semula, baru dia berangkat lagi menuju ke tempat si bos dengan lebih berhati-hati dan selalu ingat dan waspada di perjalanannya. Nah, dari sini pelajaran apa yang dapat kita petik dari kisah ini? Dalam kehidupan sehari-hari ini kita juga tentunya pernah mengalami keterpurukan baik dalam bidang rumah tangga, usaha, ekonomi, dan lain sebagainya. Belajar dari kasus motor yang terpuruk atau nyungsep tersebut, maka kita pun harus mengambil pelajaran yang mirip sama. Pertama, kita harus terima dulu kondisi keterpurukan kita. Ingat, salah satu dari 3 syarat orang mukmin menurut Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu dalam kitabnya Futuhul Ghaib adalah ridho atau nerimo dengan takdir ketentuan yang ada. Adapun 3 syarat orang mukmin secara lengkapnya menurut beliau adalah menjalani segala perintah Allah, menjauhi larangannya, dan ridho menerima dengan ketentuan takdir yang ada. Pertama, kita menerima dan mengakui kesalahan kita sebagai bahan muhasabah atau introspeksi ke depannya. Setelah itu harus bangkit pertama-tama dengan membersihkan diri dulu atau bersih-bersih. Dalam kehidupan kita tentunya membersihkan diri lahir dan batin, terutama hati. Ya betul, pertama itu kita harus bertobat, sebenar-benar tobat, tidak cukup minta ampun dan dengan hanya istighfar. Jika perlu mandi tobat, sholat sunat tobat, baru beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengampun. Benar-benar menyesal dan berjanji serta bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan lagi. Sebenar-benar tobat atau taubatan nasuha. Untuk lebih berhati-hati dan berwaspada melangkah ke depannya dalam menjalani kehidupan ini agar tidak terjerumus lagi pada lembah dosa atau lubang keterpurukan. Meninggalkan lubang kesalahan yang sama untuk tidak mengulanginya dan menggantinya dengan berbuat ibadah serta amal-amal kebaikan dengan lebih taat dan tekun lagi. Sehingga pakaian yang kita kenakan pun akan berganti dengan pakaian takwa, yaitu sebaik-baiknya pakaian. Karena kita akan kembali menuju bos maha besar, yaitu bosnya alam semesta ini, sang maha pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan firman-Nya dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 2 dan 3, bahwa bila kita bertakwa maka Allah akan memberikan jalan keluar dari rezeki yang tidak disangka-sangkai, yang tiada terkira. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallah wa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan jalan keluar baginya, dan dia memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tiada disangka-sangkanya, dengan tiada terkira. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya dia mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah menjadikan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Demikianlah bunyi dari surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Nah, ini tugas perilaku sehari-hari kita ya. Tipsnya ini ada PR. Jadi gini, kalau kita terpuruk dalam kehidupan, dalam bidang apa saja, kita terima dulu dengan ridho takdir ketentuan Allah ini. Kita jadikan sebagai bahan muhasabah atau introspeksi. Kemudian pertama, bersihkan dulu lahir batin kita dengan taubat nasuha. Ganti pakaian kita yang kotor dengan pakaian takwa, yaitu pakaian ketaatan kepada Allah dengan menjalani segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Dan Allah tidak akan mengingkari janjinya seperti tercantum dalam firman-Nya tadi, yaitu surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Demikianlah para sahabat marifat yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan risalah kali ini ada manfaatnya ya buat kehidupan kita sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.